rapat hari ini apa ngantar pertemuan apa agendanya Pak? Ya datang mau melapor kepada Bapak Presiden untuk melakukan konsultasi terhadap pekerjaan rutin di SDM. Apa aja salah satu? Ya menyangkut energi, ya menyangkut dengan listrik juga. Pak, terkait BBM itu turun pertamax itu gimana kan? Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik pasti juga akan naik, dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan. Tapi kedepannya mungkin akan naik apa turun Pak? Mungkin dengan tergantung kondisi geopolitik dunia. Tapi yang penting gini loh, yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Ya. Terima kasih Pak. Bursa Efek Indonesia akan mulai memberlakukan tampilan baru informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat mulai 3 Agustus 2026. Kembali bersama kami di Market Bus pemirsa. Bursa Efek Indonesia akan mulai memberlakukan tampilan baru informasi notasi khusus pada kode emiten mulai 3 Agustus 2026. Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa notasi khusus tersebut bukan merupakan bentuk sanksi atau hukuman, melainkan informasi mengenai status aktual perusahaan berdasarkan informasi yang bersifat publik. Bursa Efek Indonesia akan mulai memberlakukan tampilan baru informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat mulai 3 Agustus 2026. Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa notasi khusus berupa huruf akan ditampilkan di belakang kode saham emiten yang memenuhi kondisi atau karakteristik tertentu. Notasi tersebut bukan merupakan bentuk sanksi atau hukuman, melainkan informasi mengenai status aktual perusahaan berdasarkan informasi yang bersifat publik. Bursa Efek Indonesia menetapkan sejumlah notasi khusus baru maupun penyesuaian terhadap notasi yang telah ada. Di antaranya notasi B untuk emiten yang menghadapi permohonan pilot atau telah dinyatakan pilot, M untuk perusahaan yang sedang menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang, serta notasi L bagi emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Selain itu terdapat notasi C untuk perkara hukum material, Q untuk pembatasan kegiatan usaha oleh regulator, Y bagi emiten yang belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan hingga 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Ada pula notasi F, G, dan V yang menunjukkan emiten memperoleh sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Bursa Efek Indonesia menegaskan satu emiten dapat memiliki lebih dari satu notasi khusus sesuai kondisi yang dihadapi. Sebagai contoh, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sekaligus mengalami pembatasan kegiatan usaha akan memiliki kode saham dengan notasi L dan Q. Adapun penambahan maupun penghapusan notasi akan dilakukan berdasarkan keterbukaan informasi emiten, pengumuman bursa, informasi OJK, hingga hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pasar saham Indonesia memasuki periode yang dinantikan investor menjelang peninjauan ulang indeks utama dunia, salah satunya review MSCI pada Agustus 2026. CGS International Sekuritas Indonesia menyebut dua saham berpotensi keluar dari indeks MSCI, yakni PT Charon Pokphand Indonesia Tbk atau CEPIN dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Pasar saham Indonesia memasuki periode yang dinanti investor global menjelang peninjauan ulang indeks utama dunia.
Perubahan komposisi indeks MSCI dan FTSE pada Agustus dan September 2026 berpotensi memicu pergerakan besar pada sejumlah saham, terutama yang terkait dengan arus dana asing berbasis indeks. Dalam proyeksi awal CGS International Sekuritas Indonesia, peninjauan ulang MSCI Agustus 2026 yang akan diumumkan pada 13 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia dan mulai berlaku saat pembukaan perdagangan 1 September 2026, berpotensi mencatat sejumlah penghapusan saham Indonesia dari daftar indeks. Menurut proyeksi CGS, saham yang paling berpeluang keluar dari MSCI adalah PT Charon Pokpan Indonesia Tbk atau CPIN. Selain itu, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk juga masuk radar. Namun peluang tersebut sangat bergantung pada keputusan MSCI terkait status pembekuan saham tersebut. CGS menilai Goto hanya berpotensi mengalami perubahan apabila MSCI mencabut status pembekuannya. Sementara itu, peluang PT Bumi Resources Minerals Tbk untuk terdepak dinilai sangat kecil. Sebelumnya pada awal Juli, MSCI resmi mempertahankan seluruh kebijakan pembatasan terhadap pasar saham Indonesia. Dalam MSCI Global Investable Market Indexes Review 2 Agustus 2026, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Market Classification Review, sehingga kebijakan freeze yang telah diterapkan sebelumnya tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. MSCI juga menegaskan seluruh kebijakan khusus yang telah diterapkan terhadap Indonesia tetap dipertahankan. Meski demikian, status pasar saham Indonesia dipastikan masih berada pada kategori emerging markets. Berbagai sumber ada Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT RMK Energi Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp163,1 miliar sepanjang semester 1 tahun 2026. Ya, pertumbuhan laba bersih sebesar 86,2% ini ditopang oleh melonjaknya volume penjualan batu bara dan jasa logistik. PT RMK Energi Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 86,2% menjadi Rp163,1 miliar pada semester 1 2026. Capaian ini tumbuh signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan laba bersih emiten berkode saham RMKE ini sejalan dengan lonjakan pendapatan usaha yang meroket 176,7% mencapai Rp1,6 triliun. Pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh kenaikan kontribusi segmen penjualan batubara sebesar 72,1% serta segmen jasa batubara sebesar 27,9%. Pada segmen penjualan batubara, peningkatan pendapatan ditopang kenaikan volume penjualan yang mencapai 1,7 juta ton atau melonjak 302,3%. Kenaikan volume tersebut diimbangi dengan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 15,1% seiring tingginya permintaan pasar. Sementara pada segmen jasa pengangkutan, volume hauling melesat 424,9% menjadi 1,4 juta ton dan mendukung muatan bar hingga 3,2 juta ton. Segmen jasa logistik ini memberikan kontribusi dominan terhadap laba usaha perseroan dengan porsi mencapai 63,7%. Direktur Utama Perseroan Vincent Saputra menegaskan, sinergi segmen jasa dan penjualan saling menguatkan basis profitabilitas perseroan. Perseroan juga berhasil menjaga arus kas operasional tetap positif sebesar Rp140,3 miliar atau tumbuh 62,8%. Selain itu, rasio utang finansial terhadap ekuitas tetap terjaga sehat pada level 0,55 kali. Manajemen optimistis iklim usaha sektor pertambangan akan semakin kondusif pada semester kedua seiring kepastian regulasi pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk meraih pencapaian marketing sales sebesar Rp1,18 triliun di sepanjang semester pertama tahun 2026. Ya, angka tersebut telah memenuhi 32% dari total target perseroan tahun ini yang membidik Rp3,75 triliun. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk mencatatkan nilai marketing sales sebesar Rp1,18 triliun pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini setara 32% dari target tahunan perseroan sebesar Rp3,75 triliun. Pencapaian pilar pengembangan lahan dan properti ini didukung oleh penjualan lahan industri di kawasan Cikarang dan Kendal. Sementara itu, perseroan optimistis permintaan berkelanjutan dari tenan industri akan terus memperkuat pendapatan berulang dari utilitas dan logistik. Penjualan lahan industri di kawasan industri Kendal menjadi penopang utama dengan menyumbang 71% dari total marketing sales semester pertama. Capaian di Kendal didorong oleh penjualan lahan seluas 7 hektar kepada produsen baterai serta 9,7 hektar pada produsen peralatan rumah tangga. Sementara itu, wilayah Cikarang dan sekitarnya berkontribusi sebesar 29% terhadap total marketing sales perseroan.
Penjualan lahan di Cikarang mencakup area seluas 3 hektar kepada perusahaan tekstil, serta 0,7 hektar kepada perusahaan bahan bangunan asal China. Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan konsolidasian sebesar 2,43 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Perolehan pendapatan tersebut terkoreksi 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 2,72 triliun rupiah. Penurunan pendapatan ini turut menekan kinerja laba bersih perseroan hingga mencatatkan rugi bersih sebesar 6,4 miliar rupiah. Manajemen berkomitmen untuk terus mendorong ekspansi kawasan industri guna mengejar sisa target marketing sales sebesar 2,5 triliun rupiah di Kendal. Berbagai sumber IDX Channel.